Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Memang merupakan satu benda yang pelik, bin aneh, bin ajaib. Kalau pada saat dengan hujan turun tanpa dengan menggunakan payung dan pelindung, kalau seandainya badan kita tidak tersentuh dan juga tidak terkena air hujan. Dan satu perkara yang aneh, kalau pada saat di siang hari dengan kita tidak dapat merasakan dan juga tidak dapat menikmati suasana terang benderang daripada pancaran sinar matahari. Begitulah juga suatu perkara yang aneh, kalau di sepanjang bulan Ramadan berlangsung, ternyata dengan kita, dengan mega rahmat, maghfirah dan pembebasan diri daripada api neraka, kalau ternyata dengan orang tersebut tidak mendapatkan habuannya, tidak mendapatkan bahagiannya daripada rahmat yang berlimpah ruah, dan juga daripada keampunan yang merata, dan juga daripada pembebasan dirinya daripada siksaan api neraka, maka kita tidak terkejut dan juga tidak heran, kita tidak aneh kalau mendengar satu ungkapan kata-kata dan doa daripada baginda kepada seseorang disebabkan karena ketidakperhatiannya, disebabkan karena kecuaiannya, disebabkan karena kecuiannya, disebabkan karena kejahilan dan kebodohannya, sehingga sampai tidak mendapatkan imbasan rahmat dan maghfirah daripada bulan Ramadan. Nabi kita bersabda terhadap orang yang semacam itu di atas mimbar, dan sohkan sohka, akan Allah jauhkan sejauh-jauhnya dan akan menjadi binasa sebinasa-binasanya. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah gerangan orang yang semacam itu? Jauh sejauh-jauhnya daripada rahmah, terkutuk selaknat-laknatnya dengan laknat Allah dan murka Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, man adraka Ramadhan falam yughfar lahu, seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi ternyata dia tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Apa yang tidak ada? Benda ini sudah datang menjelma kepada kita semuanya. Mungkin bang minta maaf, dengan abang agak susah sedikit untuk pergi ke Mekah, agak susah sedikit untuk kita pergi ke Madinah, agak susah sedikit untuk kita pergi ke Baitul Maqdis disebabkan kena kondisi kesehatan kita. Tapi pada saat ketika dengan bulan Ramadan dalam kondisi kesehatan seperti apapun, apakah pada waktu kita sakit, apakah pada waktu kita sehat, apakah di waktu kita berpuasa, apakah di waktu dengan orang-orang yang tertindas, yang dilanda musibah, cobaan, problem, tantangan hidup, kebingungan dengan urusan GST-nya, kebingungan dengan urusan zakat profesional atau juga dengan zakat pendapatannya, kebingungan tentang urusan keluarganya, tetap saja yang namanya bulan Ramadan akan datang berkunjung ke tempat kediamannya. Semuanya Ramadan, pakaiannya Ramadan, makanannya Ramadan, minumannya Ramadan, pikirannya Ramadan, pergerakannya Ramadan, ibadahnya Ramadan, tidurnya Ramadan, dalam skala aspek, dalam skala bagian, dalam skala kegiatan kita berada di bulan Ramadan. Jelmaan daripada Ramadan tidak membeda-bedakan antara tempat dengan tempat, antara jawatan dengan jawatan, antara kedudukan dengan kedudukan, antara pangkat dengan pangkat. Ada pangkat, tak ada pangkat, ada duit, tak ada duit, sehat ataupun juga tidak sehat, mampu ataupun juga tidak mampu, sedar ataupun juga tidak sedar, kepada manusia yang paling mulia dan juga kepada manusia yang paling samsing, kepada manusia yang paling baik dan juga kepada manusia yang kurang asam, kepada manusia yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, juga kepada manusia yang paling jauh daripada rahmat dan maghfirah.
di mana dengan belayan daripada bulan Ramadan, julmaan daripada bulan Ramadan, rahmatnya Ramadan, maghfirahnya Ramadan, kebaikannya Ramadan, madadnya Ramadan, fuyudatnya Ramadan, nafahatnya Ramadan, ini akan menjelma kepada sesiapa saja, tidak pilih-pilih dan tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain, yang sehingga karena segala-galanya Ramadhani di bulan Ramadan yang mulia dan yang suci, maka semuanya berpeluang untuk mendapatkan yang terbaik daripada Ramadan, untuk mendapatkan yang istimewa daripada Ramadan. Tengok, tanyakan saja bazar Ramadan banding dengan bulan-bulan yang lain, agak-agaknya banyakkan yang mana? Apakah penghasilan pasar malam di bulan-bulan yang lain atau bazar Ramadan di sepanjang bulan Ramadan? Kadang-kadang saya pernah pergi ke pasar malam atau bazar Ramadan, itu yang nak beli martabak tu beratur, yang nak beli roti canai beratur, yang nak beli goreng cempedak beratur, sampai tak ke gorengan, sampai 10 yang tukang goreng tadi itu yang beratur masih ramai lagi, sampai hampir dekat-dekat buka puasa itu pun ramai yang tak terlayani. Jadi Ramadan dengan duitnya, Ramadan dengan keuntungannya, Ramadan dengan nafkahnya, Ramadan dengan infaknya, Ramadan dengan rahmatnya, Ramadan dengan maghfirahnya, Ramadan dengan segala kebaikan yang terkumpul. Kita boleh dapatkan kebaikan Ramadan dengan tatapan pandangan mata kita melihat. Kita boleh mendapatkan kebaikan daripada Ramadan dengan percakapan, perbualan, ucapan, komar kamit mulut kita yang berzikir dan yang bercakap. Kita boleh mendapatkan kemuliaan daripada Ramadan dengan perantaran telinga kita yang mendengar, tangan kita yang bergerak, kaki kita yang melangkah. Memang Ramadanlah waktu yang paling ideal, waktu yang paling sesuai untuk kita memperbanyakkan langkah-langkah kita menuju masjid, langkah-langkah kita untuk menuju majlis-majlis zikir, langkah-langkah kita untuk kita menuju tempat-tempat yang akan jadi kebanggaan kita nanti pada hari kiamat, tercatat dalam lembaran Ramadan, majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Itu bukan nyanyian lagu acak, bukan. Itu bukan ayat acak, itu doa, salawat yang beranggapan macam tu saja, yang mempunyai pandangan semacam ayat acak, yang itu adalah salawat, doa, munajat dan juga pendekatan diri kita kepada Allah. Sallu ala khairil anami al-mustafa badrit tamami. Kan begitu lagunya. Salu berarti salawat. Macam mana dikatakan nyanyian jahiliyah? Kenapa saya ulang balik? Sebab orangnya tu duduk dekat sini, dekat dengan tuan-tuan di sini, yang katakan itu adalah macam ayat acak. Itu kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang membuat kita jadi bening, ilmu tasawuf yang membuat kita jadi ikhlas, ilmu tasawuf yang membuat kita jadi mulia, ilmu tasawuf yang membuat dengan kita berkorban demi untuk kepentingan agama, berkorban demi untuk kepentingan masa depan umat dan beragama, berkorban demi untuk kepentingan masa depan kita secara khusus. Tak kisah letih, siapa yang tidak letih, siapa yang tidak jenuh. Tadi secara jujur saya dah risau dah atas saran dan cadangan daripada kawan-kawan. Syekh, kita sembahyang di Masjid Taqwa, boleh kah? Tak apa, tak jauh mana, setakat dalam 10 menit ya. Jadi tadi itu selepas sembahyang zuhur 4 rakaat kami jamak takdim. Dalam hati di kepala, siapa yang nak datang ke sini nanti, siapa yang nak menunggu. Jangan-jangan seperti selepas 4 kali salam jamaah sudah bercabut daripada tarawihnya. Rupa-rupanya ditunggu, Masya Allah, tabarakallah, masih ramai lagi yang menunggu. Kenapa? Sebab sebagaimana saya katakan tadi, apa yang menghalang, apa yang menyekat, takkan dengan kita seketika dengan benda itu telah tersajikan di depan jangkauan dan juga di depan tatapan pandangan mata kita sendiri. Ibaratnya nih, dengan sajian makanan gulai kambing, ya, dengan ikan bakarnya, dengan tom yamnya, dengan sup buntut, sup ekor, sup
dengan sop ekornya, ikut salah sebut nanti, dengan sop ekornya, Masya Allah tabarakallah, terus tak diambil. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawin malam pertama dengan pasangannya, semuanya sudah tersaji dan juga sudah terhidang. Takkan dengan laki-laki itu warak betul, tundukkan pandangan, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangannya. Ya akhi, itu istri halal 100%, cop jakim, mau apa lagi? Takkan dengan kita tangan tak bergerak, tunduk, khusyuk, wara, tawaduk, zuhud, itu memang bukan pada tempatnya. Makanan sudah terhidangkan, kita saji dan kita nikmati. Suasana sudah tersedia, maka kita gunakan dan juga kita manfaatkan. Macam tu ibarat bulan Ramadan. Bagaimana sajian istimewa daripada Allah Jalla wa'ala. Silakan dengan kita nak duduk di mana, apakah di Bukit Murtajam, dekat Masjid Batu, dekat Masjid Kayu, terakhir dekat Masjid Besi Sultan Mizan. Tuh masjid yang ada di Putrajaya 400 juta belanja habis duit untuk masjid itu, yang kalau salah langkah jalan cup masuk ke dalam kolamnya, nampak kelihatan seperti tai saja, tapi itu adalah air. Masya Allah tabarakallah. Jadi pada saat segala-galanya sudah tersajikan kepada kita, daripada beberapa hadis dengan syaitan yang terbelanggu, dengan pintu surga yang dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka yang ditutup serapat-rapatnya. Fayaqulu hal wa yunadil munadiya baghiyal khairi aqbil, hai orang yang minat kebajikan, akbil, datang dan bersungguh-sungguhlah. Wa ya baghiyal syari aqsir, wahai orang yang minat kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan dan juga dengan perkara-perkara yang terkutuk, aksir, pendekkan, elakkan dan jauhkanlah diri kamu daripada belanggu-belanggu yang akan menjebak, yang akan membelanggu Anda, yang akan memusnahkan kamu nanti pada hari kiamat. Terserah kita duduk di mana, di Alur Malai, Alur Mengkudu, Alur Janggus, Repe, Baco, Pasir Mas, ataupun juga Titi Gajah, ataupun juga Batu Gajah, atau juga Gajah Berteriak, ataupun juga Gajah Mati, atau juga Kubu Gajah. Semuanya tu jenis-jenis gajah semuanya. Orang kita sini tak ada yang tahu terjemahannya tu macam mana. Asalnya gajah tu nak menyeberang, terus terjatuh. Masa terjatuh berteriak, lepas berteriak mati. Akhirnya jadi gajah mati. Lepas tu lama kemudian jadi batu. Akhirnya jadi batu gajah. Di mana? Tu di Perak. Gajah berteriak, Titi Gajah ada di Alustar. Sementara dengan Kubu Gajah ada di KL. Sementara dengan Alur Gajah itu ada di Melaka. Masya Allah tabarakallah. Tak kisah duduk di sanakah, duduk di sinikah, tapi jangan sampai ada pilihan untuk kita kembali kepada Allah. Tempat akan kita tempati selain daripada di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau dengan pedagang boleh untung, kenapa tidak dengan kita? Kalau mereka boleh dapat duit, kenapa juga tidak dengan kita untuk mendapatkan kejaran pahala lebih daripada duit, lebih daripada dunia, lebih daripada kekayaannya. Apalah artinya dengan kekayaan yang serba melimpah, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, tetalnya, pengaruhnya, wibawanya, politiknya, ekonominya, semuanya mantap. Jadi kata Ramadan, cik, jangan sombong. Itu masih belum memadai, itu masih belum cukup, itu masih belum meyakinkan. Kenapa? Sebab bukan saja kamu dengan kekayaanmu, justru itu yang membelanggu Anda daripada akhirat. Mungkin saja kamu dengan jawatan dan kedudukanmu akan menghalang kamu daripada kebajikan. Biasanya memang manusia semacam itu. Kalau pada saat ada jawatan, duit tak banyak mana, pangkat memang tak ada, itu rajin ke masjid, rajin sembahyang, rajin berzikir. Salatul qiyam azabakumullah, Allahu akbar, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Tapi kalau sudah ada jawatan, ya yang walaupun sekedar yang berhormat 2 rakaat tak bercabut.
4 rakaat sudah tak nampak batang hidung. Apalagi kalau sampai 23 rakaat itu jangan terlalu dikhayalkan, sibuk dengan segala-galanya. Jadi kita tidak mau semakin banyak anugerah nikmat Allah, sepatutnya semakin banyak luahan terima kasih, ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Sang Pencipta. Kenapa? Sebab karena kita mendapatkan yang lebih daripada Allah. Aku lebihkan kamu dengan ilmu, aku lebihkan kamu dengan kekayaan, aku lebihkan kamu dengan harta, aku lebihkan kamu dengan tahta, aku lebihkan kamu dengan jabatan dan juga dengan politiknya. Tunjukkan engkau orang yang ideal, tunjukkan kamu orang yang sehat, tunjukkan kamu orang yang bijak terhadap diri pribadi Anda sendiri. Kenapa harus kita tunjukkan? Apakah kita beribadah karena Dia? Tidak. Tunjukkan kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita memang betul-betul patut dan pantas dikatakan sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Kita mampu untuk membuktikan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, dan juga dengan takrim yang secara mutlak, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak manusia. Jadi kalau kita tanyakan kemuliaan bentuk yang seperti apa, nih kemuliaan yang semacam ini, mana pernah ada yang nampak situ atau yang kelihatan di situ selain daripada manusia yang berceramah? Pernahkah kita nampak dengan jin atau juga dengan kambing, dengan lembu dan juga dengan kerbau naik motor besar, tidak lebih daripada kambing penunggangnya? Tidak. Jaguar, alza, izora, jintu, jin ifrit, dan juga dengan jenis-jenis kerjaan lainnya, semua manusia yang memanfaatkannya. Jenis-jenis makanan semuanya juga untuk manusia, jenis-jenis pakaian semuanya untuk manusia, jenis-jenis kendaraan semuanya untuk manusia. Kalau seandainya ada untuk lembu, paling lori buruk, itu lori bawa lembu, itu pun diperangkap lembu tadi itu bakalan akan disembelih pada hari raya korban. Pesawatnya semua jenis pesawat, apakah kira-kira dengan Airbusnya 320, 330, 340, 380, atau juga dengan Boeingnya 737, 347, 777, 757, 777, sampai sekarang tak kita jumpai di mana adanya. Teropong dengan bomo teropong, terbang dengan tikarnya pun juga tak dapat di mana pesawat kita yang hilang tadi itu. Jangan-jangan ada di Subang, jangan-jangan tak terbang kemana-mana. Itu bukan urusan. Ini Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu hakikatnya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Anugerah Allah memang betul-betul manusia dimuliakan. Makanannya, minumannya, tanamannya, kekayaannya, produknya, semuanya untuk kepentinganmu. Maka Anda jangan lupa daratan, kata Ramadan. Semuanya itu masih belum cukup kalau kamu tidak mendapatkan tawaran istimewa yang aku tawarkan kepada kalian. 10 hari yang pertama dengan rahmah, 10 hari yang kedua dengan maghfirah, dan 10 hari yang terakhir kebebasan diri daripada api neraka. Diingat untuk selama-lamanya. Masya Allah, tabarakallah, yang dengan kita berurusan. Pertama dengan IC-nya, IC di photostat. Kemudian yang kedua dengan sunat beranaknya, sunat beranak pun juga di photostat. Kemudian yang ketiga pelengkapan sokongan daripada beberapa syarikat, juga daripada beberapa individu, itu pun juga di photostat. Yang alhamdulillah karena sudah lengkap berkasnya, sudah lengkap surat menyuratnya, maka dengan kita mendapatkan satu buah yang namanya paspor. Alhamdulillah. Maka untuk tangga pertama sudah kita peroleh, kita sudah ada paspor. Ibaratkanlah paspor itu laksana rahmat, sebab dia membawa kemudahan dalam urusan kita. Pengganti IC untuk tingkat antarabangsa. Masya Allah, tabarakallah. Masuk pada langkah yang berikutnya dengan pasportnya, dengan tiketnya, dengan visanya, dan juga dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Cek sama immigration. Masya Allah, tabarakallah. Letakkan 2 jari tangan di situ, atau juga di scan.
juga disesuaikan, masya Allah tabarakallah, antara paspor nama dengan tiket. Apakah memang benaran sesuai antara tiket dengan paspor? Apakah sudah lengkap surat menyuratnya? Maka kalau sudah sesuai, kita akan melewati kawasan immigration. Ada dicop dah paspor kita, itu adalah keampunan dosa, itu adalah maghfirah. Kalau sudah maghfirah, maka kita akan dibebaskan untuk melewati kawasan immigration untuk menuju ruang tunggu. Kalau sudah yang dua pertama kita dapatkan, yang pertama dengan rahmahnya, yang kedua dengan maghfirahnya. Untuk langkah yang ketiga, kebebasan daripada api neraka, kebebasan daripada pihak immigration, kebebasan daripada pihak custom, kebebasan daripada pihak kerajaan. Scam, jangan-jangan teroris, jangan-jangan kumpulan Al-Qaeda, jangan-jangan daripada ISIS, senarai kumpulan yang di blacklist sama kerajaan. Oh, tak ada. Oke. Kemana selepasnya? Masuk pesawat. Kemana setelah pembebasan daripada api neraka? Masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi sekali lagi saya ulang, ini tahan sampai pukul berapa? Sampai saya letih. Mana minuman? Itulah tadi saya katakan sama Ustaz Zaini ini tak bijak, letaklah minuman kat sini. Sebab mungkin saja saya itu lupa, tengah-tengah bersyarah lupa, terasa udah agak langsung saya minum. Lepas habis baru ingat, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Tak ada puasa karena kita tak sedar. Kan senang tak? Kalau sani kita itu lupa, tapi dengan orang ramai mana boleh itu lupa. Sebab puasa saya. Oh, kenapa ditegur? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada topik pembicaraan kita. Jadi Ramadan ini sebagaimana saya katakan tadi, saya ulang kembali, ramai yang tidak hadir di pengajian tadi pagi, Ramadan ini adalah merupakan satu nikmat, satu anugerah daripada Allah yang tidak dapat dicapai oleh tempat-tempat yang mulia. Semulia manapun tempatnya, apakah di sana tempat kelahiran para nabi-nabi dan rasul, apakah di sana tempatnya kelahiran Nabi Muhammad bin Abdullah, apakah di sana tempatnya kumpulan para wali-wali, wali songo, wali yang 7, aulia, al-aqtab, an-nujaba, ataupun juga di mana pada tempat tersebut kalau pada waktu kita berzikir, yang kalau pada waktu kita beribadah, yang kalau pada waktu kita melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, kita akan mendapatkan balasannya sampai kepada 1000 kali ganda. 1 kali tasbih sama dengan 100.000 kali tasbih di tempat-tempat lainnya. 1 kali Jumat sama dengan 100.000 kali Jumat di tempat-tempat lainnya. Yang dengan hitungannya 1 kali melaksanakan salat Jumat di tanah suci Mekah, Allahu Akbar, setelah khutbah dilaksanakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ujub waladdallin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita nak menyanyi 1 kali Jumat di tanah suci Mekah, kita perlukan umur di Malaysia tidak kurang daripada dalam 2000 tahun. Betul kan tadi sudah kita hitung kan? Alhamdulillah datang lagi 2000 tahun, lebih daripada 2000 tahun. Sebab setahun kita baru boleh melaksanakan sembahyang Jumat sebanyak 48 kali sahaja. 10 tahun baru 480, 100 tahun baru dalam 4800, 1000 tahun baru dapat dalam 48.000 sembahyang Jumat. Ini 100.000 kali lipat. Maknanya kita harus punya usia lebih daripada 2000 tahun. Bukannya setakat putih keningnya, putih janggutnya, putih rambutnya, semuanya putih. Giginya habis, sudah tak ada gigi lagi. Kulitnya dah keriput, tinggal tengkoraknya saja lagi.
Kenapa? Karena terlampau betul usianya, baru kita boleh bersaing dengan orang-orang yang di sana. Oh, Masya Allah, tabarakallah, sudahnya jaraknya jauh, biayanya, perongkosannya, kendaraannya, kesehatannya, keselamatannya, syukur lengkap semuanya, alhamdulillah. Duitnya banyak, kendaraannya ada, suasananya aman, di samping juga dengan leluasa waktu, dengan jasmani yang sehat, tapi tidak dapat petunjuk dan tidak mendapatkan hidayah daripada Allah. Akhirnya tak jadi pergi ke Mekah. Pergi kemana? Yugoslavia. Atau juga pergi kemana? Melaksanakan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemana? Ke Jepun. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah daripada Allah. Jadi kita pun keluarga sudah mengharapkan betul, Masya Allah, tabarakallah, balik dari sana pakai sompo putih, labbaik Allahumma labbaik. Ternyata selama 10 hari berada di Sentul, di Bogor, main golf di situ, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena tidak dapat hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi Ramadan mempersembahkan satu tawaran istimewa kepada kita semuanya. Oke, yang dengan kalian semuanya, siapapun kamu, dimanapun kamu, apakah sedang berada di Bukit Jalil, apakah sedang berada di Bukit Aman, apakah sedang berada dalam tahanan, atau bebas ke sana dan kemari, aku akan tawarkan tawaran istimewa kepada kalian semuanya. Semuanya Ramadhani, ibadahmu Ramadhani, makan minummu Ramadhani, tidur bangunmu Ramadhani, perhiasan dan solekanmu Ramadhani. Anda akan mendapatkan fasiliti, kemuliaan, keistimewaan dan kenikmatan Ramadan. Kenapa? Sebagaimana kita sebutkan tadi, sebab Allah memerintahkan kepada surga untuk berdandan, bersolik dan berhias. Sebab Allah telah membelenggu jenderal-jenderal dan juga pengetua-pengetua maradatul jin. Jadi yang dibelenggu itu maradanya, yang lasak-lasaknya, yang nakal-nakalnya. Makanya di bulan Ramadan masih ada lagi orang buat maksiat. Satu pertanyaan susah dengan jawabannya. Ayo Tapaku jawab pertanyaan ini. Katanya setan dibelenggu di sepanjang bulan Ramadan. Maka sebagaimana kita tahu, orang yang meninggal dunia tidak ada cobaan, tidak ada gangguan yang paling dahsyat dan yang paling sadis pada saat dalam keadaan sakaratil maut. Setan menyerupai tuk guru dia, mak dia, ayah dia, Pak Long, Pak Ti, Manjang, Pak Rai atau siapa-siapa saja, menyerupai mereka-mereka, matilah dengan agama Yahudi. Jadi pertanyaannya ditanyakan, kalau pada bulan Ramadan kan setan katanya dibelenggu, ada juga tak godaan-godaan semacam itu. Saya pun sempat tergamam. Oh, betul juga ya, ada kira-kira godaan semacam itu. Nabi kita tak buat pengecualian, tidak ada pengecualian terhadap orang yang dalam keadaan sakaratil. Dan juga yang kedua, yang walaupun setan-setannya dibelenggu, ikut setengah riwayat yang dibelenggu dan yang dikurung oleh Allah Jalla wa'ala itulah maradatus syayatin, yang lasak-lasak, yang samsing-samsing, yang jenderalnya, brigadier jenderalnya, mayor jenderalnya, letnan kolonelnya, kapten-kaptennya, itu yang dibelenggu. Sementara yang kopral-kopralnya, yang bawahan-bawahannya itu masih berkeliaran lagi di sana sini. Makanya kadang-kadang jelas-jelas ada berkumandang dengan lantangnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nare, tapi tak nampak kedengaran pun suaranya. Sibuk saja dengan bisnisnya, sibuk saja dengan perniagaannya, sibuk saja dengan gorengannya. Masjid samping rumah, tak susah mana kalau jauh pun. Ada 5 unit kereta mewah, Jaguarnya ada, Lexusnya ada, BMW-nya ada, Ferrari-nya ada, Lamborghini-nya. Sekali sudah sampai ke masjid, lewat masjid lagi, masyaallah tabarakallah, laju sungguh. Tapi kenapa tidak ada yang dapat digunakan? Tapi kenapa tidak memenuhi seruan? Tapi kenapa tidak hadir berkunjung? Tapi kenapa sampai tidak tergugah hati dan perasaan untuk menjadi tetamu istimewa Allah Jalla wa'ala? Ada permit, tak ada permit, ada izin, tak ada izin, ada jawatan, tak ada jawatan, ada pangkat, tak ada pangkat, yang dengan kita diberikan leluasa untuk menjadi tetamu di tempat yang teristimewa, yang tidak ada tandingannya. Masjid
dibandingkan dengan apapun yang nak kita bandingkan, apakah dengan istananya? Itu istana yang sedang ditempati oleh tuanku yang di Tuan Agung Sultan Abdul Halim. Itu pada masa zaman Sultan Mizan, Sultan Allah Terengganu. Itu habis biaya tidak kurang daripada dalam 1 bilion ringgit untuk istana tadi itu tetap tidak setanding dengan masjid yang kecil. Tikarnya lusuh, ekornya rusak, kipasnya patah, dalamnya panas. Yang walaupun macam tu keadaan masjidnya, tetap saja tempat tadi itu lebih mulia daripada segala-galanya. Allahu Akbar. Kita sembahyang 2 rakaat dengan tahiyatul masjidnya. Sami Allahu liman hamidah. Selepas sembahyang kita dengan niat i'tikafnya yang semacam itu tidak ada di istana. Ada istana kah, stadium kah, KLII 1, 2 kah, sampai ke KLII usolli sunat KLII 1 rakaat ini. Billahi ta'ala Allahu Akbar. Nawaitul i'tikaf di KLII 1, sebab itu penerbangan antar bangsa. Mang, kita senantiasa sebut KLII 2. Kenapa KLII 2? Sebab situ pusat penerbangan yang murah-murah semuanya. Lion Air KLII 2, Air Asia KLII 2, Jatayu Malindo, Malaysia Indonesia pun juga KLII 2. Pusat-pusat yang hak murah-murah itu semuanya mendarat di situ. Kalau KLII itu jenis-jenis bus di sana, KLM di sana, begitu juga dengan pesawat-pesawat lainnya. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang, jelmaan daripada Ramadan yang menjelma ke dalam kehidupan kita di mana saja manusia berada. Kita di bawah, kita di atas. Bain kuntum fi burujin musyayyada, kalau seandainya manusia itu sedang berada di dalam dasar laut, di angkasa lepas, atau di mana saja tempat duduknya, dia akan mendapatkan jelmaan kemuliaan Ramadan yang mulia. Tasbihnya pahalanya Ramadan, takbirnya pahalanya Ramadan, ibadahnya pahalanya Ramadan. Jadi kita kaitkan dengan permulaan kita tadi, wajar, patut dan bijak kalau sampai Nabi kita terucapkan kata-kata semacam itu, bu'dan sohkan sohko. Siapakah gerangan mereka itu ya Rasulullah? Yang jauh sejauh-jauhnya, yang binasa sebinasa-binasanya. Siapakah gerangan mereka itu ya Rasul? Nabi kita bersabda, man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Seseorang yang bersama Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, tapi tidak terampunkan dosa kesalahannya. Jadi kita memang terasa pelik bin aneh bin ajaib kalau sampai dengan ke bulan Ramadan menjadi asbab, atau juga dengan Ramadan tidak mampu untuk membersihkan dirinya daripada belanggu, membersihkan dirinya daripada dosa, membersihkan dirinya daripada noda. Sedangkan dengan Ramadan tadi itu tidak memilih dan memilah, dan juga tidak membeda-bedakan antara tahta, harta, jawatan dan kedudukannya. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah singkat kita tadi itu memberikan wawasan dengan pemikiran yang terbuka. Ini peluangku. Memang selalu kita ucapkan, kita inginkan Ramadan yang terbaik, Ramadan yang teristimewa, tapi coba buktikan sebagaimana kita sebut inginkan yang terbaik, memang betul-betul yang terbaik. Maka pada waktu kita ke masjid, usahakan kita dengan penampilan yang terbaik. Allahu Akbar. Sudah bertunangan atau sudah kawin atau sudah punya anak? Yang mana satu? Belum lagi. Agak-agaknya kalau pada waktu dengan kita nak melamar seseorang, Bang Syarbini, kalau pada waktu dengan kita akan melamar seseorang untuk menjadi menantunya, untuk menjadi pak dan mak mertua kita, satu. Atau saat ketika dengan kita nak melamar satu pekerjaan, dua. Agar dengan kita boleh bekerja di sebuah syarikat penerbangan. Apakah itu kira-kira sebagai pramugara,
Kita tidak berbicara tentang hukum atau juga sebagai pramugari. Dua. Yang ketiga, saat ketika dengan seseorang melakukan pertandingan musabaqah tilawatil Quran ataupun juga pertandingan daripada berbagai jenis sukan. Apa saja nak dipertandingkan, mesti dengan kita akan berupaya untuk mencuit, untuk mendapatkan tumpuan, untuk mendapatkan perhatian daripada dewan hakim atau dewan pengadil atau juga dewan juri, untuk kita mendapatkan markah yang lebih banyak. Betul? Betul bang. Yang dulu penampilannya sembarangan, kadang-kadang kenakan butang, kadang-kadang tak kenakan butang, pada saat ketika melamar pekerjaan, masya Allah, harum. Nanti akan bakalan berdialog nanti dengan ketua pengarah. Pastikan tidak keciuman bau yang tidak sedap. Oke, dah boleh bersimbang dengan ketua pengarah. Kenapa? Untuk mencuit, untuk mendapatkan hati. Apa bahasa kita, dapat hati? Untuk mendapatkan, ambil hati, untuk ambil hati ketua pengarah tadi itu, supaya ketua pengarah oke, untuk kita bekerja di situ sebulannya 15.000 Rm, tunjangannya tidak terhitung banyak lagi. Begitu juga pada waktu kita melamar, insyaallah mesti pakai abang, lawa abang kalau pada waktu melamar. Tak pernah pakai minyak harum, beli minyak harum yang termahal, bawah. Kalau nanti pada masa berjalan mak mertua calon belum jadi lagi, jalan di belakang kita, tak nak keciuman bau cempedak atau juga bau durian, itu juga bau. Apalagi kalau dengan bau yang hak Kelantan tuh, bau bodoh ataupun juga bau belacan. Rambut solek sambil bernyanyi-nyanyi sambil berkeseda. Apalagi kalau pada saat ketika nanti sesaat waktu boleh bersimbang dengan calon istri masing-masing. Yang si perempuan tampil memang betul-betul mempesona, yang si laki-laki pun juga nampak kelihatan rapi, kemas, cantik dan jelita, tampak tampan dan mengagumkan, masing-masing dengan penampilan yang hebat. Itu kita dalam rangka untuk merayu makhluk. Kenapa kita tidak seperti itu saat ketika kita merayu Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah? Kenapa sembarangan dengan pakaiannya? Kenapa sembarangan dengan penampilannya? Kenapa sembarangan dengan bau badannya? Bau ikan ada, bau belasam ada, bau gam ada, bau belacan ada. Tak kisah apakah macam tu. Jadi kalau seandainya malaikat ingin mempertanyakan atau menanyakan beberapa soalan, coba kamu renung sejenak untuk kamu agar mendapatkan perhatian, tumpuan, kasih sayang, cuitan hati daripada makhluk yang kerdil yang akan menjadi calon istri kamu, yang akan bakal menjadi istri anda, atau juga kepada calon pak mertua dengan mak mertua. Kamu tampil kemas dengan tainya cantik dulu, dengan kotnya, dengan jubahnya, dengan pakaiannya, tak keliganggalan selendang Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ini agar manusia tadi itu berkenan dengan kita, jatuh cinta dengan kita, sayangkan kita, dambakan kita, hormat takzim kepada kita. Kenapa kita tidak melakukan benda yang sama untuk kita mendapatkan cinta, mahabbah, restu, ridha, rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu kalau boleh semacam tu yang tersemat di dalam mentality kita, di dalam akliyah dan pemikiran kita, insya Allah masjid, sembahyang, zikir, ibadah yang terindah dan yang terbaik, yang teristimewa daripada segala-galanya. Takkan aku pakai sampin borok ini untuk aku menghadap makhluk. Tentu akan lebih tidak layak lagi. Tentu tidak lebih layak kalau pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Takkan aku pakai kain yang ada di R&R yang sudah lusuh tuh, yang sejak 11 bulan tidak pernah dibasuh, baunya macam-macam. Dan siapa tahu, abang pernah tengok tak orang tanggalkan celana bang?
Pernah kan? Dia luluikan, dia tanggalkan celana panjangnya, kemudian celana dalamnya juga sepeda juga dia tanggalkan. Kemudian dia pakai kain yang di ar-in-ar tuh. Kalau tersentuh, ya tak apalah kita. Astagfirullahalazim. Itu kita pakai, itu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kata malaikat itu ada kesan madhi tahu. Najis. Tersentuh haknya dia dengan haknya orang yang sembahyang tadi itu. Oh, rasa tidak sopan kalau kita memakai yang semacam itu untuk kita menghadap makhluk. Tapi kenapa kita menghadap Allah? Jadi tadi pada masa di sana sedikit saja, mudah-mudahan kawan-kawan tafakuh, imam-imam yang nampak di depan saya sekarang ini pun juga dapat memahami rahasianya. Bukan tidak mengerti, sudah mengerti dan lebih daripada paham. Tapi satu cuitan baru, kalau seandainya saya yakin yang di sebelah belakang itu ada lagi yang belum kawin. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau kawan-kawan tidak percaya boleh tanyakan. Nah, maka pada itu saya lamar salah seorang daripada mereka yang di situ. Saya kata berkenan tak untuk menjadi teman hidup saya, berkenan tak untuk menjadi istri saya yang nomor 4. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misal saja, itu setakat misal, tidak lebih daripada misal. Lepas dia berbual-bual, dia pun mengiyakan oke apa segala macam. Ternyata nampak ada orang Cina baru masuk Islam, atau ada daripada Afrika Selatan datang ke sini. Saya rayu yang di sini tadi itu. Agak-agak yang pertama tadi itu terasa tersinggung, Kang. Tersinggung, Bang. Pada muka Syekh tuh. Kalau memang ngakan aku, kenapa lama dia pula? Kan begitu tuh dengan bahasanya. Oke. Tidakkah dengan kita pada waktu kita ke masjid itu kita melamar, merayu, memohon, meminta, berharap agar dengan kita ditatap, agar dengan kita mendapatkan rahmat, restu dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kamu tidak fokus? Kenapa kamu tidak konsentrasi? Kenapa kamu tidak bagi tumpuan? Sehingga kau tadinya berkata semacam ini, nak merayu, nak meminta, nak memohon rahmatku, maghfirahku, kesehatan daripada Allah, kedudukan daripada Allah, kekayaan daripada Allah, kehidupanku juga daripada Allah. Tapi kenapa kamu tidak serius di hadapanku? Ya Allah, mana bukti tidak keseriusanku? Itu majalah yang kau baca? Itu akhbar yang kau baca? Itu kamu sibuk dengan WhatsApp? Itu kamu sibuk dengan handphone? Apakah ada yang selain aku yang mampu untuk mengabulkan segala-galanya? Kau risau, kau bimbang, istrimu sedang berada di hospital, anakmu sedang berada di mana, bisnismu, ekonomimu, semuanya itu di bawah leluasa kudrat yang maha kuasa. Aku mampu untuk menyelesaikan problem yang merisaukan Anda, masalah yang sedang Anda hadapi, penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuhnya, Masya Allah, dengan macam-macam problem dan juga dengan tantangan hidupnya. Bagikan tumpuan kepada Al-Khaliqul A'zam, kepada Sang Pencipta, segala masalah kita akan teratasi. Takkan kita cemburu seketika dengan kita dibagi atau tidak diberikan tumpuan dan tidak diberikan penghargaan. Ternyata dengan Allah semau-maunya kita. Kalau kita cemburu, kalau kita tersinggung dan terasa hati, bagaimana dengan para malaikat yang datang bersama kita mendoakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Tengok bahasa doa semacam itu. Nabi kita bersabda, kita berhenti pada pukul 3, mendarat di KLII 2, pasang tali kereta, buka tingkap, betulkan meja ke tempat asalnya, sebab sekejap lagi kita akan mendarat. Masya Allah, tabarakallah, masuk ke masjid dengan segala harapan kita, masuk ke masjid dengan bermacam-macam permintaan kita. Tapi ternyata dengan kita setelah dikawal oleh para malaikat, selepas melaksanakan sembahyang fardu, summa jalasa, kemudian duduk, zakiranillah, berzikir ingat Allah Jalla wa'ala, maka senantiasalah mazalatil malaikatu, senantiasa para malaikat mendoakannya, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, malam yuhdis, ampunkanlah dia, rahmatilah dia selama dia tidak berhadas. Nabi kita bersabda, malam yatakallam, selama dia tidak berbual-bual.
dunia modern, bercakap-cakap tidak mesti lagi dengan mulut, kita bercakap-cakap dengan tangan, kita bercakap-cakap dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan SMS, dan juga dengan email, dan juga dengan jaringan-jaringan komunikasi lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Agak-agak malaikat yang mengawal, yang mendoakan, ampunkan dia, rahmatilah dia. Sedangkan yang didoakan tadi, ya nantilah dia alun janggus lah depan masjid papan. Ya, tapi kalau hak sebelah sana tuh tumyamnya lebih lezat, dan bayarnya pun juga alhamdulillah lebih murah. Kalau memang nak juga yang agak di sebelah perai sana itu ada yang depan masjid sebelah kiri. Masya Allah, tabarakallah, memang spesial betul tuh. Semuanya serba dibakar, ayam bakar, ikan bakar, kambing bakar, kerbau bakar, lembu bakar, semuanya serba dibakar di situ. Itu simbang dalam masjid. Siapa yang tidak tersinggung di kalangan para malaikat? Kau datang, aku dah baca semuanya tuh dengan hardis problemmu, hardis urusanmu, hardis doa dan permintaanmu, semuanya lengkap di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita bercakap, kita bercerita, kita merintih, kita memohon, kita berdoa, Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Maka bagikanlah tumpuan sepenuhnya kepada Allah saat ketika kita berada di rumah Allah. Itu hikmat kenapa tadi kata abang matikan handphone, bukan disilentkan. Kalau silentkan dia bergetar di dalam masjid. Malaikat ramai tengok. Allah bagi Tuhan dan bagi rahmat tu kabulkan hajat-hajat kita tadi itu. Ini penyakit yang tidak sembuh-sembuh. GST masalah juga. Mungkin pelik sedikit. GST itu katanya diantara daripada hikmatnya, diantara daripada kebaikannya, meringankan beban masyarakat dan juga meringankan beban rakyat. Dengan adanya 600, beban rakyat menjadi ringan. Gimana rumusannya? Rumusannya, kalau sudah dekat hari raya puasa, maka dengan kita bawa uang RM 500 ringgit untuk berbelanja, membeli belah keperluan yang kita perlukan, untuk lamang, untuk ketupat, untuk tapai, untuk kue raya dan lain sebagainya. Sebelum adanya GST, troli penuh dengan barang, timbangannya tidak kurang daripada dalam 30 kilo. Tapi dengan adanya GST jadi 24 sahaja. Jadi itu meringankan bebanan kita untuk balik ke rumah. Syukur kan? Alhamdulillah. Dapat bantu kerajaan. Kerajaan yang kaya tuh kita pernah bantu. Siapa tahu berkat sabar dan tambah dengan GST tadi itu akan menjadi asbab kebahagiaan. Kata malaikat, ini timbanganmu sudah sama rata nih. Maksiat dengan taat, maksiat dengan taat sama timbangannya. Takut, bimbang, risau, ragu, syak. Wah, kalau macam ni celaka 60, celaka 12 kata orang Indonesia, celaka 60 kata orang Mesir. Sitin dah ya. Tapi pada satu senyum malaikat di sebelah samping, kata malaikat, tak, awak masuk surga. Dari mana malaikat? Berkat pahala GST karena kamu sabar. Oh, Allah Akbar. Pahala GST banyak sekali. Sebab kalau tak sabar pun tetap kena juga Tuan Haji. Beli top up GST 600 sampai membalut bek kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya. Baru-baru nih Bang Muzaffar 2 B saya tuh tak cantik mana, tapi saya sayang sebab harganya pun juga cukup lumayan murah. Harganya kalau di sini dalam 500-an RM, Samsonite namanya. Nah, kan ada nama kan, bukan Polo. Polo oke juga, tapi banding dengan Samsonite lebih bagus. Jadi saya sayang, takut kalau tercalar nanti. Akhirnya bawa balut tulisannya 10 ringgit untuk 1 beg, dibalut dengan plastik macam tu. Dua berarti 20. Keluarkan 2 20, ternyata bukan 22. Duhanya Masya Allah tabarakallah menjadi 21 kupang. Kenapa 1 ringgit 2 kupang tu? GST. Oh, plastik macam ni kena GST juga. Iya, semuanya kena. Kan sabar tak sabar sama saja, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita sabar, kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Nah, mudah-mudahan saya secara pribadi, yang walaupun awal-awalnya saya terpaksa sih sebenarnya tak bawa handphone ke masjid sebab handphone saya hilang. Tapi yang besar itu juga memang sibuk Bang, kalau ada handphone, ada akses kamera, internet, jaringan WhatsApp segala macam. Itu pertama
mengurangkan umur. Yang kedua, membuat kita stres. Yang ketiga, membuat kita cepat sakit. Kemudian yang keempat, banyak lagi kesan buruknya. Dulu kalau seandainya kita lama tak duduk bersama, tak duduk sekali, Bang Bukhari, Bang Syarbini, Bang Azam, Bang Badrian, Bang siapa lagi tuh di belakang tuh dengan lama ya sih, tak lama tak nampak batang hidung, tak pernah datang pun, dijemput pun juga tak datang, kawan-kawan semuanya, ini kawan-kawan daripada Mesir. Jadi kalau kita nak simbang balik, berbual-bual untuk wujudkan suasana mesra, maka kita yuk tom yam. Situ tuh pukul 2 pagi tom yam, tak kisah. Buang, simbang, masalah. Sekarang ini Tuan Haji, bawa sesi keluarga, anak, cucu, cicit, taklung, pasu semuanya sekali masuk sebuah restoran. Tuan Haji, jik, yaitu jik, yaitu buka gambar, yang itu entah apa. Jadi keharmonian dalam keluarga itu sudah tidak ada. Dulu yang ini bersimbang, ini ketawa atau bahag-bahag, bagi respon, simbang balik, cerita, Masya Allah, tabarakallah. Semakin akrab hubungan persaudaraan kita saat ketika tidak ada handphone. Sekarang pada waktu kita di restoran, masing-masing sibuk dengan dunianya. Ini dengan WhatsApp, itu dengan SMS, ini urusan gambar aja. Gambar, besarkan, nambah besar lagi. Kita tak nak disibukkan dengan hal-hal semacam itu pada waktu kita menjadi tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala. Jadi tadi saya katakan cara terpaksa, sekarang sudah tidak terpaksa lagi, alhamdulillah. Hati sudah boleh diatur. Ceritanya pada masa saya di airport Jakarta, pada waktu itu saya pergi ke bilik air, lepaskan handphone yang besar itu, harga tak mahal mana, dalam 800-an saja, mahal juga lah kuliah 800-an RM, duit sana 2.700.000. Saya letak sebelah kanan, Bang Irfan sebelah kanan sini, di tandas letak sini, takut kalau terjatuh. Selepas selesai keluar daripada tandas, jalan. Kalau orang-orang dahulu jalan, cek poket, ambil tasbih. Kalau kita sekarang cek poket, mana handphone. Kalau handphone tak ada, pada balik rumah ambil handphone dulu. Bangun tidur, tak meraba istri, raba handphone dulu. Lepas sembahyang, tak cari tasbih, tak buka mushaf, buka handphone dulu. Coba handphone sampai ke dalam bab-bab ibadah. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sampai selepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi dulu. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Sekarang ambil handphone. Kirim WhatsApp. Itu dalam ibadah. Jadi pada masa berjalan nak tuju ruang tunggu, rabah sini, handphoneku, handphone, bukan tasbihku, handphoneku. Patah balik ke tanda tu tak ada orang. Saya buka, rupa-rupanya sudah ada yang meminjamnya untuk seumur hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak diikhlaskan, memang hati tidak ikhlas, geram dalam hati. Sampai saya hantar SMS, sebab awalnya saya panggil bunyi, tapi tadi angkat. Saya kata tolong kembalikan handphone saya, di situ banyak dokumen-dokumen penting dan juga banyak WhatsApp yang bagi saya sangat berarti sekali. Ceramah Habib Omar, ceramah Habib Ali Zainal Abidin, Zainal Ali Jufri, dan juga gambar orang potong leher. Ya banyak yang pelik-pelik lah. Jadi sayang, takluk hati itu memang betul-betul terikat ke situ. Ya taklah sampai tahap tak lalu makan, tak boleh tidur nyenyak, tidur juga. Alhamdulillah. Tapi memang terikat sungguh. Sekarang sudah alhamdulillah. Ada kawan tawarkan, Syekh, gimana kalau saya gantikan dengan handphone yang sama? Enggak, sekarang saya mau belajar zuhud daripada handphone. Tak ada handphone, tak ada. Kalau ada pun saya tak kisah. Ada yang kecil itu, yang kalau di pasaran paling mahal pun harganya Rp40, Rp30. Itu yang saya pakai sekarang ini. Satu untuk SMS, kedua untuk telepon. Jadi kalau tertinggal saya tak malu, Bang. Sebab kadang-kadang sengaja saya tinggal di rumah. Kenapa? Sebab nak keluarkan macam tu malu kelihatan kawan-kawan. Orang yang canggih-canggih, yang besar-besar, saya yang masih yang kecil. Ini masih peninggalan zaman penjajahan dahulu. Alhamdulillah sekarang sudah tak terlalu teraluk sangat kepada alat komunikasi. Tapi macam tukah ceritanya, seperti apa juga hakikatnya.
mudah-mudahan sepanjang kita di masjid, sepanjang kita di rumah Allah, sepanjang kita beribadah, bagikan tumpuan konsentrasi kita sepenuhnya kepada Allah, agar kita dilihat oleh Allah, agar segala masalah kita diatasikan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita sudah mendarat IKLIE 1 dengan selamat. Kalau ada sembarang pertanyaan, itulah masa kita menunggu bagasi beg-beg kita keluar. Dipersilakan. Dan semuanya yang hadir, muslimin muslimat, atas inisiatif daripada saya sendiri, tanpa meminta kebenaran daripada pihak IJK Masjid, semuanya dijemput makan dan minum, tapi selepas azan maghrib dikumandangkan. Jangan sekarang, tak boleh sekarang ini. Sekarang kita kena tahan dulu sampai petang nanti, sampai kita berbuka puasa. Silakan kalau ada sembarang soalan. Ya Ji. Itu macam mana tuh? Itulah gara-gara pada itu udah lama ada cerita tuh. Katanya sejak 160 tahun yang lalu. Tak ada cerita pun pada masa ketika itu. Saat ketika reporter, saat ketika TV datang mewawancara dan masukkan dalam warta berita, dunia dalam berita, akhirnya masuk ke dalam WhatsApp jadi perbualan. Yang kita tak tahu menahu pun juga karena disibukkan untuk memberikan jawabannya. Sembahyang sampai malaikat jadi bingung, mana rukuk, mana sujud, mana i'tidal, macam mana baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senam aerobik saja kalah dengan sembahyang yang secepat itu. Mana tumakninahnya? Jadi yang paling parah bukan itu yang pelik dan ajaib yang mengeluarkan fatwa itu. Yang katakan itu secara syar'i itu tidak bercanggah dengan hukum, itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh-boleh saja. Itu yang paling pelik dan ajaib. Coba di tadika sanawiyahnya, sekolah rendahnya, seketika didefinisikan makna daripada tumaknina itu adalah sukonon. Kawan-kawan, kita kadang-kadang dikelirukan. Memang kadar tumaknina itu cukup dalam ucapan subhanallah, itu betul, itu yang dijadikan hujah. Tapi itu lupa sukun sebelumnya. Sukunun senyap setelah bergerak, sukunun ba'da harakatin, itu definisi daripada tumaknina. Kalau ikut madhab al-imam Asy-Syafi'i secara mutlak semuanya mengatakan sembahyang itu tidak sah. Kenapa? Sebab karena tidak ada sukunnya, tidak ada senyapnya, tidak ada diamnya. Pergerakan itu bersambung daripada ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian dengan sujud yang kedua. Hanya yang tak diperdengarkan macam mana bacaannya. Kalau baca aja amin, itu confirm tidak sah. Itulah tadi saya katakan malaikat sulit untuk mencatat. Ini pahalakah atau tidak lebih daripada puisi, atau tidak lebih daripada rekaman yang kusut punya macam itu. Tak sah Tuan Haji, walaupun disahkan. Kalau seandainya dikatakan sah pun ikut sunnahnya siapa? Nabi kita bersabda kepada sahabat Nabi kita yang sembahyang tanpa tumanina, qala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik sembahyang sekali lagi sebab kamu belum lagi bersembahyang. Sembahyang lagi untuk kali kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi kita bersabda irji' fasalli, kembalilah sembahyang sebab kamu belum lagi bersembahyang, sampai 3 kali. Nabi kita celah, Nabi kita cerca orang-orang yang mempunyai sifat nifaq, al-munafiqun idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka bangkit untuk melaksanakan sembahyang, bangkit dalam keadaan lenguh, malas dan jenuh. Kemudian Nabi kita perumpamakan kumpulan yang berikutnya dari kalangan orang munafikun juga, apabila sudah hampir habis waktu, qama wa nakara kana kril ghurabi. Jadi seperti ayam elang mematuk makanan, tuk 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 tuk. Itu perumpamaan Nabi kita kepada orang yang sembahyangnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk obat kereta. Coba tolong bacakan mic satu, kita pakai yang ini. Allahu Akbar. Oh, ini rekaman nih. Obat kereta. Coba tengok. QMB 503 sebuah kereta. QMB 503 sebuah kereta. Allah
Ini pertanyaan pertama, hukum wanita haid duduk di dalam binaan atau ruang masjid, tetapi ruang itu jarang-jarang digunakan untuk sholat. Tidak digunakan atau tidak digunakan langsung. Cuma kira-kira tempat yang terpencil, tidak terpencil, digunakan tidak digunakan. Kalau memang termasuk daripada bagian masjid, perempuan itu tidak boleh berada di situ. Jadi dikatakan masjid bukan berarti kalau saat ketika senantiasa selalu kita melaksanakan sembahyang di sana. Pening, tak jauh mana dengan alur Malai kan? Tak jauh mana dengan alur Star. Perjalanan 90 km tak sampai. Kalau dari sini kira-kira dalam 60-70an saja sampai kalau Start. Prasanta depan Masjid Said Mukhtar Al-Bukhari ada pekuburan. Depan pekuburan itu ada masjid. Masjid itu dulu disebut dengan Masjid Datuk Fadil Nur. Sebab itu berdekatan dengan rumah beliau. Rumah beliau seberang jalan sana. Itu masjid itu yang walaupun sudah tak ada atap, tak ada bumbung, tak ada tembok, tapi ada lokasinya saja, itu pun tetap dikatakan masjid. Hukum masjid tidak akan berubah. Ada orang sembahyang, tidak ada orang yang sembahyang, tetap tidak ada perbedaannya. Allah hukum bayar zakat fitrah di tempat bekerja. Itu bagaimana? Bagus, cantik, elok. Keluarkan saja, memang itu sepatutnya. Nabi kita bersabda, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil zakat daripada orang-orang kaya dan serahkan kepada fakir miskin yang ada di tempat sana. Memindahkan zakat daripada lokasi, daripada Kedah ke Kelantan, daripada kota ke kota, atau daripada daerah ke daerah, daripada pulau ke pulau, menurut ulama Syafi'iyah hukumnya haram atau tidak boleh. Kecuali kalau seandainya zakat yang di Penang di sini mau dipindahkan ke Ipoh, dibawa ke KL, saat ketika di Penang sudah tidak ada orang miskin yang berhak untuk menerima zakat, maka dengan zakat tersebut akan kita pindahkan kepada lokasi tempat yang paling berdekatan dengan Penang, yang paling dekat Juru dulu, Jawi, bukan Serai, baru dengan Ipoh, baru dengan mana yang berikutnya. Begitulah. Tapi ikut pendapat sebagian daripada ulama berpanduan kepada hadis, lagi kamu akan mendapatkan dua ganjaran pahala bersilaturahmi dan juga pahala sedekah. Sabda Nabi kita kepada Zainab, istri kepada Sayyiduna Abdullah ibni Mas'ud, istri nak keluarkan zakat, kata sang suami, zakat kemana? Nih, bagi sama suami lah. Kenapa? Zakat tuh fakir miskin. Ya, abang pun juga termasuk asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Bingung istri nak keluarkan zakat, justru suami yang merayu. Untuk apa bagikan ke tempat lain, itu kepada orang lain? Suami lebih aula. Datang menanyakan perkara tersebut kepada baginda Nabi. Pada saat memperkenalkan diri Zainab yang mana? Ayu Zainab yang mana? Yang datang itu Zainabnya istri Abdullah bin Mas'ud. Nabi kita jawab, kamu akan dapat dua ganjaran pahala berbaik-baik dengan suami dan pahala mengeluarkan zakat wajib. Keluarga adanya di Kuala Terengganu, adanya di Kelantan, adanya di Ipoh. Ikut pendapat yang kedua di sini, kalau kita pindahkan pun daripada tempat pekerjaan kita dapat duit daripada Penang, zakatnya kita keluarkan kepada keluarga kita yang berada di Medan, yang berada di Bandung, yang berada di Ipoh, yang berada di Terengganu. Insya Allah sedekahnya diterima oleh Allah. Ikut pendapat yang kedua. Baca bang, giliran bang bacanya bang, pada sepek mata nih. Bolehkah watak para sahabat sudah difilmkan? Bolehkah? Watak sahabat saja diperlakukan, difilmkan. Siapa kira-kira yang agak mirip dengan sahabat? Dari sudut mana keserupaannya? Pernah berjumpakah? Pernah bermimpikah? Pernah bergaulkah? Pernah bermuamalahkah? Menggambarkan dan melakonkan film para nabi-nabi dan rasul itu memang bermasalah sungguh dari sudut akidah, dan memperfilmkan watak, perilaku, perangai para sahabat Nabi itu paling tidak hukumnya sama dengan riba. Riba itu artinya dzikruka akhaka bima yakrah, kita menyebut saudara kita dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kita duduk betul-betul tepatkah duduk kita itu seperti Abu Hurairah?
kita senyum betul-betul dan samakah senyum kita dengan Sayyidina Abu Bakar kalau kita nak memperagakan, nak melakukan perwatakan daripada para sahabat Nabi. Di segi ubudiyah kita ketinggalan, di segi keyakinan kita ketinggalan, Bang Yazir. Jadi kata ulama, yang paling menonjol sekali di zaman para sahabat itu adalah keyakinan, di zaman para tabi'in itu adalah ibadah, di zaman atba'ut tabi'in itu adalah keilmuan. Dan memang dari 3 generasi, daripada 3 kurun tadi itu dapat kita perhatikan bersama. Mungkin barangkali ibadah sahabat itu tak banyak mana, tapi keyakinan mereka yang kental, sampai dipapa oleh 2 orang laki-laki dengan imam mereka yang pertama, yang walaupun pitam berkali-kali, wudu selesai pitam, tanya apakah mereka sudah sembahyang? Belum lagi ya Rasulullah. Mereka masih menunggu baginda, beruduk lagi, pitam lagi, sampai 3 kali Nabi kita dipapa, sehingga sampai masuk ke dalam masjid dan diposisikan di saf di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuh, dengan keyakinan yang semacam itu, rumah yang pertama jauh, yang kedua orangnya buta, yang ketiga kadang-kadang banjir, yang keempat kadang-kadang ada binatang yang melata, kelima tidak ada yang membimbing untuk datang ke masjid. Itu tidak menghalang mereka untuk datang berjamaah ke rumah Allah Jalla wa'ala. Satu yang terakhir untuk oleh-oleh kita di masjid sini, saya ini terbawa semangat sebenarnya. Bukan berarti sahur tadi malam banyak sahur banyak minum, tidak. Nanti lepas balik program ini mesti Allah lapangnya, hati haus. Sebab tadi itu saya sudah hampir pudar semangat setelah kita sembahyang di sana. Jangan-jangan tak ada orang nanti di sini. Kalau ada 2 sam saja saya cakap sampai pukul 2.30. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akan panjang semacam itu. Jadi satu benda yang terakhir yang ingin kita kongsikan setelah pertanyaan yang terakhir. Habis pertanyaan dah? Ini ada satu pertanyaan lagi berkenaan dengan talfik, maksud taklik pada sifat irada. Oh, ini susah nih jawabannya. Taklik tentang sifat irada. Jadi kadang-kadang kita belajar akidah untuk membedakan antara sifat maknawi dengan maknawiyah. Itu pun juga begitu susah. Kadang-kadang tu guru itu setakat bersyarah saja, tapi tu gurunya pun juga tidak paham apa yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Jadi kalau kita belajar akidah kita itu memang agak susah. Ta'liq irada seperti keputusan qadha mubram dengan qadha mu'allaq. Jadi ta'liq dengan qadha, jadi kata ulama ada terbagi kepada 2. Ada keputusan yang mu'tamad namanya qadha mubram, ada yang sifat iradah Allah itu masih dalam bentuk taklik, dengan arti kalau dia sembahyang berjemaah, kalau dia bersilaturahim, kalau dia berbaik-baik dengan tetangga dan jirannya, maka umurnya tidak akan meninggal pada umur 80 jadi 90 tahun. Itu namanya taklik kepada disebut dengan al-qadha al-mu'allaq, keputusan yang mu'allaq tertakluk kepada satu amalan atau juga tertakluk pada satu perbuatan. Sementara al-qadha'ul mubram tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk melepaskan dan mengelakkan kita daripada irada, daripada kehendak dan keputusan Allah Jalla wa'ala. Kalaulah ada yang terkecuali dengan berkat doa munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Cukup. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tak ingat dah kali pertama saya datang kemari, cuman diingatkan tadi sama Ejiki sama sahabat, katanya pada masa itu kita tak ada ikon, ya kan? Tak ada ikon. Sekarang sudah ada ikon, alhamdulillah. Kalau dulu bercabut selepas 4 kali salam kena tak ada ikon. Sekarang bercabut selepas 4 kali salam atas alasan apa saja. Oke, tak ada masalah. Kadang-kadang orang yang super malas tuh, tak penting banyak sedikit, yang penting diterima Allah. Yang walaupun 20 rakaat tapi tidak khusyuk, apa artinya? Dari mana ente tahu dia tidak khusyuk? Dia tidak khusyuk sebab orang yang bercabut selepas 4 kali salam itu langsung menggarap moreh di belakang. Langsung pilih cendolnya, keripapnya, dodanya, leluasa mengambil. Sebab yang keluar tak ramai mana? Yang sembahyang 20 sudahnya letih hati was-was.
Ya Allah, jangan-jangan tak kebagian bubur, jangan-jangan lambok dah habis. Jadi pertama sembahyangnya was-was macam tu, kedua tak kebagian bubur lambok ataupun juga tak kebagian more yang cukup. Nah, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Ingin saya sampaikan, rupa-rupanya ejeki masjid nampak sudah kelihatan agak gelisah dengan kapet yang sudah tua. Padahal kapet ini masih bagus lagi, tapi mungkin ingin diperbaharui lagi sesuai karena kita akan menjelang bulan menjelang hari Lebaran puasa, maka sepatutnya lah langsirnya baru, catnya baru. Jadi JKI juga berencana untuk memperbaharui kapet masjid. Maka masing-masing mengulurkan bantuannya. Kalau tidak boleh bantu RM1 pun, bantu 10. Tak boleh 10, bagi 100. Akan lebih memudahkan lagi JKI untuk membeli kapet baru buat masjid. Kenapa? Ini peluang kemasan yang ditawarkan kepada kita. Kita yang adil. Situ keluarkan dengan RM1.000, saya akan keluarkan RM1.000. Adil, masyaallah. Mudah-mudahan ada saya bawa uang ribuan. Kalau tak ada ya terpaksa guna uang ringgit juga. Tapi kalau seandainya saya seorang RM1, situ RM10, supaya adil. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita dapat menyisihkan sebanyak mungkin, bukan semampu saja, sebanyak mungkin. Rupanya dah siap dah. Memang diperangkap kita nih. Tak kisah, tak masalah. Perangkap tu kebajikan. Mudah-mudahan adalah 10 cukup. Ada 10, tak boleh 10, 20. Okey, ada 20 ni, alhamdulillah. Semampu kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi asbabul khair. Masukkan yang kuning, masukkan yang kuning. Yang kuning 20. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk beli kapet. InsyaAllah kapet mesin ini satu orang pun selesai, bang. InsyaAllah nanti ada cek menyusul. Berapa? 60.000. Jadi mungkin setakat itu dulu, sambil mereka ngutip sumbangan derma untuk pembaharuan kapet masjid. Dan kapetnya ini mau diletak di mana nanti? Satu lagi saya mau pesan, mudah-mudahan gambar saya tidak ada di sini. Tadi siang kawan-kawan saya lewat kawasan mana saya tak pasti. Terdengar situ ada gambar Ustaz Azhar Idrus, di mana dijadikan tenda untuk kedai runcit. Allahu Akbar. Tak betul lah. Pada masa saya di Kota Raja, pernah dengar nama Kota Raja? Kota Raja College Tarbiyah Raudhatul Jannah. Saya pada asalnya terpikir Kota Raja itu raja-raja dulu duduk di situ. Tapi jalannya tak datang, jalannya agak jauh. Cemana raja-raja dulu tak pandai beli tempat, tak sampai duduk di kawasan hutan dusun yang jauh semacam ini. Jadi saya tanya, ada benar yang kita gambar spanduk tu tompok-tompok. Mungkin hak saya pun juga barangkali ada. Saya tanya, ni gambar panjama iklan seperti ini mau diletakkan di mana, Ustaz? Untuk ya tu kelas duduk, untuk tempat duduk. Kamu duduk atas batang gedung untuk guru. Mana boleh kata orang Indonesia kualat kamu. Jadi macam mana kalau selepas program turunkan bandar-bandar yang ada di pinggir jalan tu, kerap gambar tu guru kita, lelong siapa yang nak beli. Daripada itu nanti menjadi tikar, jadi hamparan. Jadi kita duduk, kaki kita duduk begini nih, langsung ke lutut kita, langsung hidung kepala tu guru dengan sorbannya. Itu bagaimana semacam tu. Saya rasa gambar kita yang tak ada apa-apa ni pun, kalau ada orang duduk atas gambar kita marah. Takkan dengan gambar ulama-ulama kita jadi seperti itu. Wassallallahu ala. Sudah habis semuanya? Belum terkutip lagi? Yang belum nanti datang menyusul. Minta maaf atas ceramah yang tidak ada halat tuju, tapi insyaallah mengena sasaran. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Malam hari nanti kita di Masjid Taqwa. Di Masjid Taqwa tak jauh mana daripada sini, tapi sana tazkirah 20 minit je. Kesian 20 je. Baru nak terbang dah turun dah.
tak ada makan, tak ada dapat layanan apa-apa daripada pramugari, bayar tiket mahal, beli tiketnya beratus-ratus Rm, naik langsung. Setiap lagi seperti kita terbang ke Medan macam tu, naik, lepas naik, dah kenakan tali kereta, betulkan kursi, sebab kita sebentar lagi akan mendarat. Baru tadi terbang sudah nak mendarat. Macam tu tazkirah Ramadan nanti malam. Besok malam kita menyeberang ke sebelah pulau di sana, mungkin di kawasan balik pulau yang memang cukup menyedihkan dan juga mengharu perasaan saat ketika kita mendengar pulau sampai terbalik. Kalau kami di Kalimantan hanya setakat balik papan saja, hanya setakat papan yang terbalik, tapi di sini pulaunya yang terbalik. Masya Allah, tabarakallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.